Lehernya sekarang udah, berarti pinggangnya, Bu. Iya, kecil kan? Langsing kayak model. Pinggulnya boleh? Coba. 1, 2, 3. Nah. Kok pantatnya? Biar bagus. Ya udah. Ya, biar bohai seksi. Iya. Sekarang tangannya, Bu. Tangannya aja, tapi uratnya jangan. Tangannya panjang amat. Iya, namanya juga copet. Copet. Ibu, sekarang. Maaf, Bu, nggak sopan. Aduh, namanya juga saya model. Kalau Ibu mau ukur saya, kalau masalah muter-muter, Tince juaranya. Dulu Tince sebagai Pragawati, jalan di catwalk. Kalau cat itu artinya kucing. Walk itu artinya berjalan, jadi kucing berjalan. Gini nih, Bu, nih. Ting, tering, ting, ting. Ting, tering, ting, ting. Lihat ini ikan, dicaplok. Oh. Aduh, Ibu bahannya bagus deh, Bu. Bu, kenapa sih Ibu nggak itu aja buka butik, nanti langganan Tince, teman-teman Tince sebagai Pragawati sudah datang ke sini. Walaupun tempatnya gubuk jelek, burik, hitam jelek, tapi Ibu jago. Desainnya nggak kalah kayak desainer kondangan. Alhamdulillah. Terima kasih ya Tince ya. Mudah-mudahan doa kamu tuh terkabul. Walaupun rasanya itu tidak mungkin, tapi kan nggak ada salahnya kalau kita bermimpi. Dengan mimpi kita bisa bersemangat menghadapi hidup. Dengan mimpi, Ibu merasakan pasti ada harapan. Ya kan? Ibu Jamilah, tidak perlu bermimpi untuk punya harapan. Karena hidup kita ini adalah rahasia Allah. Satu yang saya yakin, kita akan tetap punya harapan selama kita mau bekerja. Tanpa kenal lelah dan tanpa putus asa. Hidup ini memang berat, Bude. Apalagi semenjak suami saya meninggal 10 tahun yang lalu. Saya harus menjadi ibu dan bapak dari ketiga anak saya. Tapi syukurlah Allah masih memberikan saya kemampuan untuk menjadi seorang penjahit. Jadi saya bisa menghidupi ketiga anak saya. Saya mengerti sekali. Sangat berat memang hidup menjanda. Apalagi di zaman seperti ini. Semuanya serba mahal. Ibu harus tabah ya, Bu. Udah dong curhat-curhatannya. Ibu Jamila, kita kembali ke pembicaraan di awal, masalah model dan juga jahitan. Jangan lupa pesanan Tince, jangan lupa salah diukurnya, Ibu ya. Diukur pinggangnya yang seksi, diukur dadanya setelah dan sebelum pakai sumpelan. Jangan lupa juga lingkar keteknya yang pas, jangan kencengan dan jangan juga sampai kelihatan bulu ketek Tince. Namanya juga model, ntar disangka tukang ojek lagi. Soalnya ketek Tince kadang-kadang juga tekcet, ketek becek, hele. Tince, kamu lucu. Coba kalau ada pelanggan dari kamu 1000 aja seperti gini, aduh, Ibu bisa jadi muda lagi nih. Bisa aja, Ibu. Yo
ya. Oh ya. Ibu, itu suara dari kamarnya Asti anak ibu kan? Au, au, au. Ini suara kayak suara itu, Bu. Musik ajib-ajib, psikotik. Itu bukannya suara Asti, Bu? Itulah Bude yang saya pusingin. Semenjak Asti pacaran dengan Yoga, yang ada di benaknya itu selalu yoga aja. Sehingga dia menjauhkan diri saya dan juga kedua adiknya. Halo. Iya, aku udah mau berangkat kok bentar lagi ya. Kamu di mana sekarang? Sayang, aku lagi di rumah sakit, sayang. Apa? Di rumah sakit? Gini, sayang. Tadi aku jatuh dari motor, sayang. Aku punya luka. Lukanya serius banget. Yang aku takutin, luka ini kena infeksi. Tapi sayang, masalahnya aku lagi nggak ada uang. Uang aku habis untuk bayar kuliah kemarin. Aku harus minjem. Mungkin aku pinjam sama temen. Tapi kalau nggak ada, ya aku beli obat murahan aja, sayang. Aduh, kamu jangan kayak gitu dong ya. Jangan sembarangan beli obat. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana coba? Udah deh ya, kalau misalnya soal uang, biar nanti aku yang usahain. Yang penting sekarang kamu harus sembuh ya. Nggak mungkin. Luka aku ini serius. Harus ditangani sama dokter ahli. Aku perlu uang. 500.000. Iya deh, nanti aku kasih sama kamu ya. Di mana? Di rumah sakit atau di... Ntar, aku hubungin kamu. Kamu tunggu telepon dari aku ya. Ya udah ya. Ya udah dah. Wah, gokil lo, men. Gokil banget. Cuma modal pulsa ceban, lo bisa jadiin gope. Ya nggak? Ilmu kayak gitu harusnya lo ajarin ke kita-kita. Ya nggak? Iya, gue juga pengen tuh ngeduitin cewek biar bisa papan gratis. Men. Itu bukan ilmu, men. Itu bakat. Cewek, kalau lo tahu tekniknya, gampang dirayu. Gua cuma modal speak-speak doang. Uangnya keluar. Oke juga tuh. Enak juga punya pacar anak tukang jahit. Orangnya baik, cantik lagi. Taruhan sama gue. Ntar nih, dia pasti datang nganterin duit buat gue. Taruhan sama gue. Dari mana gue dapet uang buat pengobatan yoga 500.000? Kalau gue minta sama ibu, pasti ibu bakalan curiga. Secara gue sering banget minta uang. Ibu itu kan selalu nyimpen uangnya di lemari. Kalau gue ambil 500.000, ibu pasti gak bakal tahu. Ibu Jamila, ini 50.000 untuk uang mukanya. Sisanya nanti sekalian kami ambil bajunya ya. Aku juga, Bu. Sebentar ya. Aduh, maaf. Tinci udah lama nggak jalan di catwalk. Jadi Tinci nggak punya duit. Bude, boleh terang-terangin nggak? Ini untuk uang mukanya Tince. Oh iya. Makasih, Bude. Baik banget sih. Alhamdulillah. Terima kasih Bude, Tince. Saya tahu kalian berdua dan tetangga di kampung sini selalu berusaha memberikan saya pekerjaan sehingga saya bisa bertahan. Terima kasih Bude. Terima kasih Tince. Sama-sama, Ibu. Ayo, Bude. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Alhamdulillahirobbil alamin. Hari ini aku mendapatkan rezeki lagi dari Allah.
harus ngambil uangnya ngacak biar ibu nggak tahu kalau uangnya ada yang hilang. Asti, aku nggak apa-apa lagi kok. Yang penting aku sekarang udah selamat. Makasih ya udah bantuin aku. Tapi kamu harus janji besok kalau bawa motor lebih hati-hati. Jangan ngebut-ngebutan lagi ya. Aku udah hati-hati kok. Cuman dasar remnya lagi blong. Maklum, kan itu kan motor butut. Aku lagi nggak punya uang kalau pengen ganti motor itu. Spare partnya harus banyak yang diganti. Jadi kamu kecelakaan gara-gara rem motor kamu blong. Iya, kamu nggak usah sedih lagi ya. Kamu doain aku supaya aku dapat rezeki lagi biar bisa beli motor baru. Kalau nggak, mending aku jalan kaki aja. Soalnya aku nggak mau jatuh 2 kali lagi. Aduh, kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Aku jadi takut dengernya. Emang udah seberapa rusak sih motor kamu? Sangat parah sekali. Aku nggak bisa ngejamin. Suatu saat pasti aku akan celaka lagi. Bisa-bisa aku akan kehilangan nyawaku. Enggak. Aduh. Jangan keras-keras dong. Duh, maaf ya. Aku cuma nggak mau kehilangan kamu gara-gara motor butut kayak gitu. Habis gimana lagi? Aku udah nggak punya uang untuk beli motor baru. Ya udah, sekarang kamu doain aku aja supaya aku dapat rezeki ya. Biar aku bisa beli motor baru. Kalau enggak, ya aku pasrah aja. Aku pasti akan kehilangan nyawaku. Jangan, aduh kamu jangan ngomong kayak gitu dong. Aku nggak mau kamu mati gara-gara motor. Emang berapa sih harga motor baru? Harganya sangat mahal. Apalagi kalau beli baru dedelan. Emang mahal, tapi nyawa kamu jauh lebih mahal. Aku nggak mau kehilangan kamu. Pokoknya aku akan berusaha untuk dapetin uang itu. Masya Allah, buat apa uang sebanyak itu, nak? Buat beli motor, Bu. Beli motor? Sejak kapan kamu bisa naik motor? Ya tapi kan Asti bisa belajar, Bu. Asti tuh udah pusing banget ngeliat lalu lintas di Jakarta. Hampir tiap hari Asti tuh terlambat ke kampus. Ibu tahu sendiri kan jarak dari rumah kita ke kampus tuh jauh banget. Kalau misalnya kayak begini terus, lama-lama Asti bisa diskors. Tapi Asti nggak tega, Bu, ngeliat ibu banting tulang tiap hari, ngejahit siang malam. Kalau ibu sampai sakit, siapa yang gantiin ibu nyari uang? Asti kan, Bu. Makanya Asti harus bisa jadi tulang punggung keluarga. Alhamdulillah, ternyata kamu masih tetap Asti yang dulu. Yang ibu kira kamu itu sudah berubah. Ternyata kamu masih menyayangi ibu, menyayangi kedua adik kamu. Dan kamu juga punya segudang rencana dan cita-cita untuk ibu. Asti nggak akan pernah berubah. Buat Asti, ibu tetap nomor 1. Biarpun Asti udah pacaran sama Yoga, tapi Asti nggak akan pernah lupa sama ibu, sama adik-adik. Karena menurut Asti, keluarga itu tetap nomor 1. Jadi ibu ngerti kan, kenapa Asti pengen banget dibeliin motor? Tentu, nak. Tentu. Ibu sangat paham keinginanmu. Ibu bersyukur punya anak seperti kamu. Terus, ibu mau beliin Asti motor kapan? Secepatnya. Secepatnya, ya. Untung aku punya ibu bodoh. Saking bodohnya ibu gampang banget dibohongin. Ibu nggak tahu aja kalau sebenarnya motor itu bukan buat aku, tapi buat Yoga, pacarku tercinta. Tunggu Yoga, sebentar lagi aku bakal beliin kamu motor. Ini nak tabungan ibu. Kan?
Ini sekalian perhiasan ibu kamu jual. Makasih ya Bu ya. Duh, pokoknya kalau Asti udah lulus kuliah, Asti udah kerja, semuanya bakal Asti ganti. Dan nanti juga gaji Asti buat ibu. Ibu nggak boleh jahit lagi, ibu istirahat aja di rumah. Kan ibu udah tua. Ya, anggap aja ini sebagai balas budi Asti sama ibu ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan anak yang berbakti sama orang tuanya. Terima kasih ya Allah. Berhenti! Siapa orang tua itu? Ada apa nih, Pak De? Ini Pak Ustadz ditabrak. Ayo cepat. Abin, kamu kejar itu orang ke sana. Ya, Dia Pak lari De. sebelah sana. Ayo cepat. Tunggu. Keterlaluan tuh orang. Bukannya minta maaf, malah kabur. Seharusnya jadi anak muda itu bertanggung jawab. Bagaimana Pak Ustadz? Nggak apa-apa, Pak Pri. Insya Allah nanti saya bawa tukang urut saja. Ayo. Hai Abin, gimana? Udah keburu jauh, Pak De. Tapi ada orang warung yang lihat, katanya cewek yang boncengnya si Asti. Asti anak Ibu Jamilah? Iya, Pak De. Astagfirullahalazim. Pak Ustadz, ini jelas. Sudah kelihatan gejala yang tidak baik sama anak itu. Ayo, Abin, bantuin Pak Ustadznya. Ayo. Ay, ay. Ternyata kodok buritnya ini lagi tidur di jalan. Ngapain Bang Baron tak kerang di sini? Kita kerjain yuk. Si Bang Baron. Nyangkut. Oh, apaan? Apanya ya dikerjainnya? Kalau tadi bilang 1, 2, 3, kita sama-sama teriak bangunnya. 1, 2, 3. Wadam sialan lu, kurang ajar. Jempol kaki gue, lu pites. Dasar geblek lu, ganggu gue aja lagi tidur. Lagian Bang Baron ngapain sih tidur siang-siang di tengah jalan, halangin jalan aja? Nggak berkah tahu. Suka-suka gue mau tidur tengah jalan kek, tengah gunung kek, tengah laut kek. Gue reman, sah-sah aja dong. Tahu, cari kerjaan ke Bang. Iya Bang, daripada nganggur-nganggur terus kayak gitu. Kutil-kutil, sok tahu lo. Apa pangkat lo berani-berani caraman gue? Gue pin tahu, ntar lo kalau lulus sekolah, jadi apa? Paling banter juga kang kali sumur. Ngapain sih lo? Oh, udah dong Bang Baron, jangan marah-marah terus. Tince kesini nih bawa informasi. Ada lowongan kerjaan. Gue nggak percaya sama informasi lo. Terakhir-terakhir gue denger informasi lo, ujung-ujungnya gue yang suwe. Mendingan lo kasih tuh informasi lo sama kambing bandot. Kali-kali aja dia berdua dikawinin. Ini juga mau ngomong sama kambing bandot, udah tua, bau lagi. Bandot, bandot, Bang Bandot, Bang Bandot, Bang Kambing, Bang Kambing. Bang Baran, di PT 2 Gunung lagi dibutuhin jadi office boy. Belagu lo, biasa makan dedek aja, sok-sok bahasa Inggris. Kagak ngerti gue, apaan sih? Office boy itu kalau kita bagi dalam 2 suku kata, office itu artinya kantor, boy itu artinya laki-laki. Jadi office boy, laki-laki yang punya kantor. Maksud lo? Direktur? Oh, gitu deh. Perusahaan mana? Sebelah mana? Yang butuh jadi direktur? Cocok sama gue. Lo tau ya? Baron Alfonso SH MBA. Keren banget. Apaan tuh Bang? Susah hidup, makin bego aja. Makin bohai aja. Ya udah Bang Baron sekarang mendingan ngelamar kerja. Tapi ada satu syaratnya. Bang Baron harus dandan yang rapi. Pokoknya Bang Baron harus mandi dari 7 kendi, boleh minta sama tetangga. Udah gitu Bang Baron juga mesti pakai sabun 7 merek. Jangan lupa juga Bang Baron pakai obat ketek dari 7 merek juga. Pokoknya semuanya triple 7 deh. Yang rapi ya Bang ya. Tenang aja, urusan mode gue yang paling tahu. Lu pan tahu gue orangnya setil, setil dul. Sombong pisan. Ini Bang Baron baca sendiri.
makasih infonya. Tenang aja. Pokoknya ntar kalau gue jadi direktur, lu kerja di perusahaan gue. Gajinya gede. Beneran Bang Maran? Jongos. Lo juga tenang aja. Gue orang paling baik. Gue kasih kerjaan buat lo. Ceban tiap hari. Gede kan? Mau nggak? Jadi kang parkir. Minggir lo. Baru jadi Apa sih lo? Hei, apa-apaan ini? Ini terus kantor, kalau parkir sono tuh, tempat parkir. Lu perhatiin nih muka gue bebe ya. Calon office boy, alias direktur yang ngegaji lo, yang ngebolehin lo kerja di sini, bisa-bisa yang bisa mencat lo nantinya. Kenapa lo liat? Hah? Kalah keren ya? Mas, mau kemana? Lo mau pindahin nggak? Atau lo gue pecat? Hah? Lo gue pecat atau pindahin ini? Mau yang mana? Lo gue pecat, ini motor pindah. Lo pikirin diri. Ayo lihat, minggir. Kepotong haruan balik. Pantesan aja butuh office boy. Aduh, tempat tatakan paling. Dengar baik-baik ya, sebelum saya diangkat menjadi seorang office boy, alias atasan situ, ngerti nggak lo? Kita ngomong pahit-pahitnya dulu. Saya pengen gaji gede, 10 miliar. Rumah saya mesti diganti, amin 7 tingkat, ke atas 4 tingkah, ke dalam. Ngerti nggak lo? Mobil saya minta Mercy 7 pintu. Harley saya pengen saya ganti sama Harley 7 roda. Sanggup nggak? Satpam ke ruangan saya. Segera bawa teman. Warung Alfonso, calon office boy, direktur. Mau dibuat. Pak. Bawa orang ini keluar. Lu yang tadi ngapain lu di sini? Lu ngapain? Ayo, ikut. Emang kemana nih? Oke. Kantor polisi, rumah sakit jiwa. Gua calon office boy. Nih, bungkus kepala lu pakai. Calon bos lu. Gua pecat lu. Gua pecat lu. Gua pecat. Lu tinggal gua pecat. Tanpa pesangon. Pesangon buat gue. Pinggangnya ya. Iya. Pinggang 27. Apa ini? Lingkaran leher. Iya. Khusus Ibu Maya sama Eka, dua style pakaian ini harganya 150.000. Iya, baik. Ini Eka bayar DP-nya. Oh iya. Nanti kalau udah selesai Eka bayar. Saya juga bayar DP-nya juga, Bu. Makasih ya. Iya. Nanti 3 hari lagi kembali lagi kemari ya. Iya. Oh, iya. Iya, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kosong. Baru kemarin saya dapat beberapa setoran dari pelanggan. Kok sekarang kosong sih? Gimana? Assalamualaikum, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Ada apa sih, Bu? Kok kayak panik banget? Bu jadi apaan? Uang, Nak. Uang Ibu hilang. Coba kamu bantu cari ya. Mungkin ada di laci atau di bawah kasur, ya? Ibu jangan sedih dong, kali uangnya keselip di tempat lain. Nanti kita berdua bantuin cari deh, Bu. Iya, Bu. Kita pasti bantuin Ibu. Jangan-jangan Asti,
lakukan di kamar ibu? Maksud Asti, Asti mau pinjam mukena, Bu. Iya, mukena. Soalnya kan Asti mau sholat, cuma mukena Asti lagi dicuci. Alhamdulillah, ternyata kamu masih takut sama Allah dan tidak melupakan sholat. Ini loh, rasa capek dan lelah ibu bekerja seharian lenyap mendengar kata-kata kamu mau sholat. Makasih ya, Bu. Sekarang Asti mau sholat dulu. Nanti kalau misalnya udah kelar sholat, Asti balikin mukenanya ya. Iya. Alhamdulillah. Ya Allah, kalau ini benar perbuatan Asti, tega benar dia menyakiti hati ibunya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, tempatku bersandar dan berpasrah diri. Hari ini aku datang kepadamu saat gelisah menghantui jiwaku. Nih, 500.000. Kembalinya ambil aja ya, Mbak. Makasih, Mbak. Ya Allah, aku tidak tahu apa sebetulnya yang terjadi pada anak. Tapi aku merasa dia sudah berubah. Aku takut, ya Allah. Takut anakku terjebak dalam pergaulan yang salah. Makasih ya, udah traktir aku dan teman-teman aku di hari ulang tahunku. Iya, nggak masalah. Lagian aku juga udah ngumpulin duit kok buat ngerayain ulang tahun kamu di sini. Kamu emang pengen di sini kan? Pokoknya aku cuma minta dari kamu supaya kamu setia sama aku ya. Aku tidak ingin dia berbuat dosa. Dengan segala kerendahan hatiku, aku memohon padamu, ya Allah. Tolong bukakanlah pintu hati anakku. Jauhkanlah dia dari kehidupan yang sesat dan nista. Aku memohon, ya Allah. Benar-benar memohon. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Enggak. Sayang, kita kesini bukan untuk karaokean, tapi kita kesini untuk sampai pagi. Ya Allah, semoga ini bukan bertanda buruk. Asti, sebetulnya apa yang kamu lakukan di luar? Kurang ajar. Anak muda nggak tahu aturan kamu. Nggak tahu sopan santun. Dikiranya kampung nenek moyangnya apa? Salah sendiri. Nyebrang jalan nggak lelet ya. Pade, siapa orang itu? Pade kenal orang itu? Pacarnya anak Ibu Jamilah, si Asti. Gayanya kayak preman, Pak De. Iya, sebetulnya sudah 2 kali dia hampir mencelakai orang di kampung ini. Yang pertama Pak Ustadz Abu. Yang kedua kita-kita ini. Sudah saatnya kita bicara sama Ibu Jamilah. Jangan sampai si Asti itu terbawa arus pergaulan bebas anak-anak berandal itu. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Celaka tuh orang.
pulang pagi. Kamu tahu ini di jam berapa? Ini subuh. Emangnya gue pikirin. Pasti kamu mabuk. Astagfirullahaladzim. Kamu sudah berani minum alkohol? Asti. Emangnya kenapa orang cuma minum alkohol ya? Nggak narkoba kok. Ih, gak gaul deh. Cukup Asti. Ayo kamu cepat masuk. Dan cepat mandi. Kamu harus sholat subuh. Ibu mau bicara banyak sama kamu. Hei anak muda. Kamu sudah membuat marah ibu. Adakah apa kamu membawa anak gadis saya sampai sepagi ini? Punya aturan dong sedikit. Ibu apa-apaan sih? Ibu kalau mau bentak saya aja. Jangan bentak-bentak Yoga. Yoga bukan anak ibu, tahu? Ibu berhak karena kamu anak ibu. Dan sekarang waktunya ibu bertindak tegas. Hei Yoga, sekarang kamu pergi dari rumah ini. Karena kamu telah merusak anak saya. Ayo Asti masuk. Gak mau. Ibu apaan sih nyampurin urusan Asti? Ibu gak berhak untuk mutusin Asti sama Yoga. Ibu gak berhak. Asti. Kamu itu jangan bentak-bentak ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hati-hati kamu Asti. Dosa hukumnya menyakiti hati seorang ibu. Jangan sampai kamu mendapatkan murka Allah. Kamu bisa celaka Asti. Bodoh amat. Lagian dia duluan yang kurang ajar sama saya. Nih, pacar saya dikurang ajarin. Bude, saya udah gede. Nggak mau diatur sama ibu. Astagfirullahaladzim. Asti, tidak sedikit pun keinginan ibu untuk mengatur hidup kamu. Tapi ibu hanyalah ingin mengarahkan kamu. Supaya kamu itu jangan salah jalan. Salah jalan. Jadi ibu tetap mikir kalau ibu yang benar, terus Asti yang salah gitu. Ibu asal tahu ya, ibu jangan kegeeran. Asti tuh nggak mungkin mihak ibu. Asti cinta sama pacar Asti. Asti bakal ngelakuin apa aja buat dia. Malah kalau perlu Asti ninggalin ibu. Asti, ibu mohon kamu jangan tinggalkan ibu, nak. Kamu satu-satunya anak ibu yang tertua di sini. Ibu mengharapkan kamu, nak. Ayo nak masuk, nak. Ayo masuk. Kita bisa bicara baik-baik. Ya sayang. Asti. Tapi kamu jangan pergi ya, nak. Iya, Asti nggak bakal pergi. Tapi ibu harus nurutin satu permintaan Asti. Permintaan apa? Kita jual rumah ini, terus kita pindah dari Kampung Keramat Asem. Apa? Menjual rumah? Apa maksud kamu menyuruh ibu menjual rumah? Ya karena kita udah terlalu lama, Bu, hidup susah. Kalau nggak kenal sama Yoga, mungkin Asti nggak pernah bisa ngerasain indahnya dunia luar. Kalau hidup sama ibu terus, bisa-bisa yang Asti rasain cuma kemiskinan dan kemiskinan. Dan itu semua juga karena sifat ibu yang keras kepala. Keras kepala? Ibu nggak pernah mau kan ngejual rumah ini. Padahal rumah ini itu ya udah terlalu gede, Bu, buat kita. Mendingan beli rumah baru yang kecil tapi bagus, layak huni, nggak kayak rumah reot kayak begini, Bu. Kamu salah, Asti. Ibu tidak akan mewariskan kemiskinan ini kepada kamu dan adik-adik kamu. Di rumah ini sudah terlalu banyak sejarah untuk ibu. Ibu tidak akan menjualnya. Di rumah ini ibu dan bapak menikah. Di rumah ini pula ibu melahirkan kamu, membesarkan kamu dan adik-adik. Dan di rumah ini pula bapakmu meninggal. Jadi ini rumah sudah terlalu banyak kenangan. Jadi ibu tidak akan menjualnya, Asti. Tidak. Lagi pula di perkarangan rumah ini terkubur jenazah bapakmu. Ibu apa-apaan sih? Orang yang udah mati tuh nggak perlu dihormatin. Astagfirullahaladzim. Asti, jaga mulut kamu. Memang bapakmu sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Tapi kamu sebagai seorang anak, tunjukkanlah rasa hormat kamu kepada bapakmu. Bu, kalau ibu emang nggak pengen ngejual rumah ini, udah ibu nggak usah banyak alasan. Asti, kepala saya udah pusing, Bu, pusing. Emang mungkin udah takdir saya hidup sama ibu miskin selama-lamanya.
aja sih? Ini nih, aku lagi di kampus. Motor aku tadi pagi diparkir hilang depan rumah. Hah? Motornya hilang? Ya udah, kamu cepet kesini ya. Iya udah deh, nanti aku kesana ya. Oke, aku tunggu. Asti tidak tahu kalau motornya telah aku jual dan uangnya telah aku habisin untuk foya-foya dengan cewek lain. Bu, sabar Bu. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Bude, saya mau tanya ya. Mungkinkah seorang anak tega menyakiti ibunya? Rasanya memang sulit untuk dipercaya. Tapi kita berdoa saja. Mudah-mudahan kita tidak mengalami hal itu. Makasih, Bude. Begitu rasanya punya anak. Untung Tince nggak bisa ngelahirin. Yoga, gimana sih kok tuh motor bisa sampai hilang? Itu kan masih baru. Maaf Asti, tadi pagi aku parkir motor depan rumah. Tahu motornya hilang. Tapi tetanggaku ada yang lihat kalau motor itu dibawa orang. Dia pikir itu temanku. Aduh, aku mesti bilang apa sama ibu aku? Itu motor kan baru 2 minggu, Ga. Kamu udah lapor polisi belum? Jangan Asti, jangan lapor polisi. Nanti urusannya lebih panjang. Kamu tenang aja ya. Teman-temanku udah bantu nyari kok. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Kalau sampai nggak ketemu gimana? Aku mesti bilang apa sama ibu? Ibu pasti nanya kan, secara itu motor masih baru. Kamu tenang aja. Sekarang, kamu ikut aku ya. Aku ada akal. Ayo. Asti, aku ada cara. Dan aku yakin, dengan cara ini, kita bisa dapat keuntungan. Hah? Keuntungan apa? Kalau kamu pintar, bukan cuma motor yang kita bisa beli. Mobil baru pun kita bisa beli. Beli mobil? Apaan sih? Emang kamu punya uang apa buat beli mobil? Asti, kamu jangan tolol dong. Bukan aku, tapi ibu kamu. Kamu ingat, ibu kamu punya rumah dan pekarangan yang luas kan? Itu harganya sangat mahal. Nanti, aku kasih tahu gimana caranya. Os. Men, gali sekarang cepet. Yoga, ternyata kamu bener. Kenapa aku nggak kepikiran ya dari dulu untuk mindahin kuburan bapak aku? Kalau nggak kan berarti dari dulu aku udah kaya. Ayo cepetan gali terus. Kalau rencana ini berhasil, aku akan beli rumah dan mobil baru. Setelah itu, kamu aku tendang Asti. Karena kamu tidak bisa aku pelorotin lagi. Cepet men, buruan. Iya, sabar ah. Mbak, siapa tuh? Kok rame-rame di kuburan Bapak? Itu kan Das dan teman-temannya. Duh, lagi dari kuburan Bapak. Ayo deh, kita lapor ke Ibu. Aduh, ayo dong cepetan, jangan sampai keburu nyokap gue pulang. Pokoknya ini tulang belulang harus semuanya diangkat terus kita buang ke kali. Dan nyokap gue jadi nggak punya alasan lagi buat mertahanin rumah ini. Iya benar. Ayo cepet. Sahabat kenapa? Iya, bawel lah. Bu, ada apa kamu? Kok panik banget? Bu, kuburan Bapak digali sama teman-teman Asti, Bu. Yang benar kamu? Bener Bu, kita lihat sendiri kok. Astagfirullahaladzim, Pak De, Bude. Apa benar Asti melakukan ini? Kita buktikan saja, Bu Jamilah. Kalau itu benar terjadi, kita harus bertindak tegas. Ini sudah keterlaluan. Tidak boleh ada pembenaran untuk perbuatan nekat seperti itu.
Kita harus menghentikan kezaliman mereka. Ayo Pak Ustadz, kita ke sana. Ayo Bu. Perasaan gue nggak enak nih. Bulu kuduk gue merinding. Iya, gue juga nih. Ya elah, penakut banget sih. Cemen tau nggak? Sama tulang-tulang aja takut. Udah deh, Kak. Gue nggak kuat. Men, lo mau kemana? Belum kelar nih. Gue nggak sanggup. Gue nggak mau kena batunya. Iya, Kak. Gue mundur juga pokoknya. Gue merinding, men. Gue apa-apa. Penakut semua. Sayang. Ayo dong, Yoga, cepetan. Astagfirullahaladzim. Asti, apa yang kamu lakukan? Itu kan makam bapakmu. Bagaimana kamu bisa melakukannya? Iya bisa aja. Orang ini isinya tinggal tulang-tulang doang kok. Buat apa dipertahanin? Astagfirullahaladzim. Asti, istighfar nak, istighfar. Insaf. Bertobatlah Asti. Dengarkan kata-kata ibumu. Jangan sampai kamu menyesal. Bodoh amat. Pokoknya nih kuburan bakal gue singkirin. Abis itu rumah ibu bakal gue jual. Dan lo semua ya, dengar. Lo nggak boleh ngalangin langkah gue. Karena gue mau dapet duit, titik. Masya Allah. Yoga jangan pergi, Yoga jangan pergi. Istighfar Asti. Istighfar nak, istighfar. Nyebut. Ayo, jangan tinggalin. Istighfar. Istighfar. Asti. Nyebut saya, nyebut. Siapa? Apaan nih? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhittuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'udduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu tipisnya jarak antara hidup dan kematian. Kita tidak pernah tahu kapan ajal akan datang menjemput. Bukankah umur adalah rahasia Allah? Yang bisa dilakukan manusia hanyalah menanam kebaikan selagi dia hidup. Apa yang terjadi pada Asti sungguh sebuah ironi. Dia memilih untuk lebih menghamba pada kekasihnya. Padahal sang ibu telah bersusah payah membesarkannya. Tapi sayang, Asti justru menafikan semua pengorbanan ibunya. Dia berani melawan sang ibu dengan caci maki, tindakan menyakitkan, dan berbagai bentuk kezaliman. Bahkan Asti tega menggali makam ayahnya hanya demi mendapatkan harta dan kekayaan.
Mata hatinya telah tertutup oleh cinta yang salah. Cinta yang membabi buta pada sang kekasih. Padahal sesungguhnya Asti telah memiliki cinta yang lebih besar. Cinta yang lebih hakiki dan tulus. Yaitu cinta seorang ibu. Seorang ibu yang telah rela mempertaruhkan nyawa demi sebuah kelahiran. Kelahiran anak tercinta. Pada anak, seorang ibu menitipkan doa-doanya, harapan-harapannya, dan juga mimpi-mimpinya. Mimpi seorang ibu tidaklah muluk. Dia hanya berharap kelak sang anak bisa menjadi manusia yang soleh dan soleha. Dan tidak sedikit pun seorang ibu menuntut balas jasa atas semua yang sudah dia pertaruhkan. Nyawa, keringat, dan tetes air matanya. Mungkin benar kata pepatah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak hanya sepenggalan. Berdosalah bagi anak yang tega mendurhakai ibunya. Na'udzubillah min zalik. Ya Allah, ya Rabb. Semoga kami semua tidak termasuk golongan orang-orang yang berdosa pada ibu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.